Halo teman-teman semua, selamat datang di video Anak Muda Mengajak dalam segmen EA Talk. Nah, dalam diskusi EA Talk kali ini, kita masih membahas tentang kesehatan mental dari sisi medisnya selama pandemi COVID-19 bersama dengan Brian Gunawan dan juga Kang Dudu. Yuk kita simak diskusi ini. Kang Dudu nih, kalau kita bicara soal pandemi COVID-19 ini ya, kita kan juga tahu bahwa ada beberapa golongan usia tuh yang lebih rentan gitu ya, salah satunya golongan lansia pastinya gitu. Kalau kita bicara soal golongan ini dari segi kesehatan mental nih secara spesifik gitu, dari sudut pandang ilmiah, dari sudut pandang medis gitu. Ada nggak sih perbedaan dari yang Kang Dudu sudah lihat gitu, perbedaan antara anak dan lansia menanggapi pandemi ini gitu? Baik, sepertinya jelas ya, kalau kita lihat kalau anak kecil memang karena pemahamannya juga belum besar, belum banyak, jadi lebih bawaannya lebih tenang dan santai gitu kan. Ya Mmm, kalau sekali lagi saya pernah bilang kalau mau belajar mindfulness sama anak-anak lah, dia beneran nggak mikir masa depan, nggak mikirin masa lalu banget. mmm, Nah, kalau bedanya mungkin kalau sama, orang yang lansia atau misalnya orang yang tua, biasanya tadi yang seperti Brian bilang, lebih cemas bawaannya. Nah, kondisi untuk bisa mengetahui, kondisi mental mereka itu adalah biasanya kalau lansia, itu kalaupun dia depresi atau cemas tuh, biasanya bawaannya tuh apa ya, gejala-gejalanya fisik gitu. Kayak sakit perut lah, sakit kepala lah, pegal-pegal itu bawaannya kalau misalnya kita mhm, main sama, orang tua atau lansia. Bedanya kalau sama anak-anak, biasanya mereka akan lebih ke arah malas main dan malas makan. Nah ini kondisinya memang berbeda, tapi kita bisa lihat, tanda-tandanya kayak gitu. Kalau anak kecil mmm. mungkin kita lihatnya dari semangat bermain dia, seperti apa, semangat dia, berinteraksi kayak gimana. Kalau lansia itu biasanya keluhannya keluhan fisik, padahal sesungguhnya tuh dia cuma pengen ditemenin doang. Tapi ini ada satu hal yang menarik nih, Kang Dudu, kan fenomenanya adalah kalau anak-anak mungkin, pasti ada orang tuanya atau ada orang yang lebih dewasa gitu ya, kebanyakan, orang itu kan keluarga mungkin pasti tinggal sama anak-anaknya atau mungkin tinggal sama neneknya gitu. Tapi kalau kita bicara soal lansia, misalnya nih kayak saya sama ibu saya itu kan udah nggak tinggal bareng. Kalau kayak begini nih, gimana caranya dengan jarak yang luar biasa jauh gitu, belum kan memang mungkin banyak orang anak muda yang nggak mau balik, bukannya apa, karena menjaga supaya nggak membawa, jadi carrier gitu kan, positif tanpa gejala misalnya amit-amit gitu. Gimana caranya kita mengatasi kecemasan orang tua kita ketika, kita tuh nggak sama mereka satu rumah gitu? Baik, ini menarik sih karena, saya pun merasakan hal yang sama karena jadi orang tua saya sekarang ada di Makassar, Mhm, sedangkan saya di Bandung gitu. Orang tua saya selalu bilang, "Nak, Bapak Ibu mau ke Bandung ya?" Gitu. Dan jawaban saya selalu bilang, "Jangan." Itu berat banget buat saya. Cuma saya tahu bahwa saya pulangnya dari rumah sakit gitu. Memang saya lihat, takutnya mereka dan takutnya mereka atas dirinya dan takutnya mereka atas anaknya, itu besar sekali gitu. Bahwa kita mungkin menyampaikan kabar kita 2 kali sehari, itu penting banget. Video call ya 15 menit, 10 menit itu cukup banget. Jadi mmm. mereka butuh kabar kok, dan mereka butuh reassurement yang pasti gitu kan. Berarti memang sebenarnya kalau orang tua atau lansia biasanya prioritas pemikiran mereka malah bukan diri mereka dulu ya, tapi Ya, mereka perlu merasa yakin bahwa orang-orang yang mereka sayangi itu aman dulu, baru mungkin mereka bisa membuka diri juga mendengarkan apa yang ingin kita sampaikan sama mereka. Selain orang tua atau anak gitu, ada nggak sih kelompok demografi spesifik nih Kang Dudu yang, rentan gitu secara psikologis terhadap pandemi ini? Contoh nih kalau saya kebayang, suami istri, udah di rumah mulu gitu kan, nggak ada distraksi, ketemu dikitnya muka itu aja, terus kalau udah punya keluarga kan makin mungkin bisa jadi makin enek gitu kan, yang kayak puyeng gitu-gitu aja gitu. baik. Ini menarik karena di Cina, Mmm, mmm, itu reportnya adalah bahwa divorce itu makin tinggi. mmm, Di beberapa negara lain, domestic violence atau kekerasan dalam rumah tangga juga makin tinggi. mmm, Sampai bilang, "Gila ya, Tuhan bikin corona ini dampaknya gila-gilaan," gitu. Saya nggak kebayang bahwa ada sesuatu yang bisa mengubah sebesar ini dunia itu, gitu. iya, Ada yang sakit di rumah sakit, ada yang sakit mentalnya di rumah. Kondisi kayak gini, itu membuat dia sulit untuk ke mana-mana dan sulit dia untuk bisa mendistraksi pikirannya. Nah, ini yang akhirnya ya kita nggak bisa memungkiri adanya domestic violence, adanya
minimal cekcok lah, minimal berantem receh lah yang tadi Brian bilang itu tuh pasti terjadi gitu. Dan kita lihat kalau sekarang sih yang terlepas dari profesi saya sendiri, sangat disayangkan memang ada beberapa kelompok masyarakat yang mungkin salah persepsi. Mungkin ada beberapa kelompok yang untuk mendapatkan informasi tentang COVID, tentang corona ini tidak begitu banyak, tidak begitu benar juga, kadang-kadang banyak hoax-nya dibanding benarnya. Itu pada akhirnya juga mengucilkan pasien yang sudah sembuh, tenaga medis yang bekerja, dan juga orang yang tinggal di sekitar orang yang sakit gitu. Jadi sedikit loh saya dengar, "Dok, pasiennya udah sembuh dibawa pulang, RT-nya nolak." Itu saya harus gimana dong? Itu Stigma. pasien udah sembuh, kita udah 2 kali tes swab, 2 kali dia sudah sembuh, kenapa harus ditolak gitu. Belum lagi ya gitu, perawat, dokter yang pulang ke kosan, diketokin sama bapak kosannya, "Mbak, boleh nggak besok pindah dari sini?" Gitu. Saya nggak pengen penghuni-penghuni kosan ini dapat paparan virus. Itu berat banget gitu. Jadi kayak sampai teman-teman saya bilang, "Gue kecewa," gitu. "Ini kenapa masyarakat kayak gini?" Gitu ya. Kita nggak bisa memungkiri ada oknum lah seperti itu. Saya rasa masyarakat kita yang baik banyak gitu. Sedangkan orang yang bikin hoax tuh lebih gencar daripada edukasi yang benar gitu. Berat banget. Kalau kita bicara soal ini nih, soal kesehatan mental yang secara keseluruhan gitu, kita kembali ke yang dasar gitu, salah satunya adalah kadang kita nggak tahu gitu, kesehatan mental kita sendiri itu gimana gitu. Ada orang yang ngerasa kayak, "Ah, gue baik-baik aja," gitu. Terus, mungkin orang lain merasa ada sesuatu yang kayak tadi misalnya contoh nih, mungkin kita murung aja, kita lagi nggak seceria biasanya, terus orang lain mungkin ngelihat lagi video call gitu, kayak, "Kok lu kurang happy ya?" Gitu, "Ah, enggak, gue biasa aja," gitu. Gimana caranya kita, tahu lebih lebih aware lah gitu, apa sih gejala-gejala yang dasar banget nih, yang menunjukkan bahwa, ini tanda ada sesuatu yang kurang beres gitu. Kalau fisik kan mudah ya, batuk, pilek, demam gitu. Nah, batuk, pilek, demamnya jiwa kita tuh kayak apa sih? Saya seneng nih, karena gini, kadang orang tuh mikir gini, "Gua kalau kesemutan udah seminggu, ke spesialis saraf nggak ya?" Emang lu mau nunggu sampai stroke dulu baru ke spesialis saraf? Kan enggak gitu. Mhm, Jadi, walaupun memang ada nama dokter umum yang ya sebelum datang ke spesialis ke dokter umum dulu. Nanti kalau misalnya dokter umumnya bisa ditangani, kalau enggak ya akan dirujuk ke spesialis. Baik lagi ke tadi bahwa apa sih yang bisa dikatakan menjadi gejala awal gitu, misalnya gejala ringannya apa nih gitu. Saya selalu membedakan kita mau ngomongin apa nih, mental health apa mental illness, karena kalau mental health itu cakupannya sangat luas sampai kalau kata WHO, saya ingat banget bahwa WHO itu titik ukur terakhirnya orang yang mentally healthy itu adalah contribution to community. Jadi tapi kalau kita mau nanya apa sih kira-kira yang jadi, gejala awalnya, satu, saya selalu bilang bahwa kita punya 3 fungsi utama sebagai manusia. Satu, bahwa kita punya fungsi self care atau perawatan diri. 2, kita punya fungsi sosial. 3, kita punya fungsi um, okupasional atau edukasional. Jadi yang paling pertama terganggu biasanya yang ketiga ini. Jadi kalau orang yang sudah ada gejala sedikit, gejala pertamanya adalah tidak produktif, tidak konsentrasi, malas kerja, malas belajar, itu bawaannya. Kalau ini sudah lewat nih, udah makin parah, kita lanjut ke sosial. Yang tadinya nongkrong sama temen, yang tadinya Zoom sama temen, yang tadinya video call sama temen, yang tadinya sering nelfon temen, yang tadinya sering main game sama temen, udah nggak mau interaksi lagi sama temennya. mmm, Ngurung diri di kamar. Terakhir, kalau kita udah nggak mikir lagi, mandi kapan, tidur jam berapa, dan makan apa. Habis itu ada yang kebanyakan tidur, jam 8 udah tidur, baru bangun lagi jam 8 pagi. Atau yang jam 1 baru tidur, jam 2 udah bangun lagi, nggak bisa tidur lagi. itu makanya dari situ habis itu baru kembali ke yang tadi gimana cara kita menstabilkan diri kalau kita sambungin ke depan diskusi kita tadi, tanda-tanda itu adalah tanda di mana kita mesti, mendistraksi diri kita sendiri supaya kita, kembali sedikit lebih stabil daripada sebelumnya gampangnya satu, baru kedua kalau udah nggak jalan berarti itu istilahnya minum obat kecil udah nggak sanggup ya waktunya ke dokter gitu. Oke. Ada sedikit poin penting sebenarnya, bahwa
mendistraksi itu bukan berarti meniadakan atau melupakan atau mengabaikan rasanya. Cemas itu wajar, takut itu wajar, sedih itu wajar, kecewa itu wajar. Jadi kita bukan avoiding the feeling, but we walk through the feeling gitu. Jadi walaupun gua cemas, gua masih bisa ngobrol sama temen gua. Walaupun gua sedih, gua masih bisa main sama temen gua. Jadi sebenarnya kalau orang yang memilih untuk diem dulu, ngasih space buat dirinya sendiri, itu nggak apa-apa, asal dia tetap beraktivitas dan berfungsi di hal lain gitu ya, bukannya Betul. dia jadi ngurung diri di kamar, dia bilang dia mau diem, tapi dia ngurung diri di kamar, terus yang kayak bener-bener ya udah gitu, kehilangan arah mau ngapain dalam hidupnya gitu ya. Kalau dia diem dan kayak mengambil space, kan banyak orang yang bilang kayak gue ngambil space dulu, gue diem dulu gitu. Itu nggak apa-apa, Boleh, asal dia berfungsi ngerjain yang lain gitu ya. Itu berarti boleh. kan masih stabil gitu ya, distraksi macam itu maksudnya. Menurut Kang Dudu nih, dari observasinya Kang Dudu itu, jangka panjang pandemi ini terhadap perilaku sosial masyarakat pada umumnya tuh akan seperti apa tuh? Kayak mungkin nggak sih kita akan bertemu dunia di 2021 semua orang udah nggak mau salaman lagi gitu? Untuk memprediksi perilaku orang secara luas itu biasanya mainnya sama antropolog ya. Jadi mungkin dia akan lebih paham soal itu. Cuma satu hal yang saya paham bahwa dan saya juga pernah baca apa dengar dari dosen saya ini, manusia itu sesungguhnya adalah makhluk yang paling siap dan memang disiapkan untuk changes. Perubahan bisa baik, perubahan bisa buruk, tapi manusia itu memang sudah disiapkan untuk berkembang dan apa ya, beradaptasi gitu. Sesungguhnya kita nih sering banget cemas akan sesuatu yang gimana nih kalau terjadi emergency A, B, C, D, E gitu. Changes ini mungkin terjadi, mungkin banget terjadi changes-nya. Apakah manusia jadi mulai sadar, mulai apa ya, not taking for granted semuanya gitu kayak bahwa ketemu sama teman itu hal yang bisa disyukuri loh. Bahwa bisa datang ke tempat ibadah itu adalah sebuah kesyukuran yang harus kita sampaikan sama Tuhan loh gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang mungkin secara positif gitu. Apakah ada dampak negatifnya? Ya mungkin aja gitu. Apakah orang jadi semakin apa ya? Semakin parno sama setiap ada virus, setiap ada bakteri dan segala macam gitu. Mungkin banget, tapi apakah yang terjadi jujur saya belum bisa memprediksi, tapi Mhm. bahwa akan terjadi changes itu mungkin banget. Dan apakah manusia akan siap dengan changes itu? Siap, insya Allah siap. Mhm. Changes will happen, but we are trained for these changes gitu. Kita memang sudah terlatih untuk melakukan itu. Jadi dan sudah terbukti di masa-masa lalu memang manusia itu menghadapi changes gitu, menghadapi Mhm. hal-hal yang mungkin dia takut sebenarnya. Cuma ya Ya. jalan-jalan aja, lewat-lewat aja gitu. Dalam rangka we will survive nih gitu kan, Kang Dudu, itu kira-kira ada nggak sih channel-channel donasi atau misalnya sasaran yang menurut Kang Dudu itu recommended gitu, di mana kan pasti kan banyak yang pengen ngambil bagian gitu kan, banyak yang seneng giving gitu, entah dalam kapasitas apapun. Kita perlu paham juga bahwa dampak ini juga terjadi pada orang-orang yang pekerjaannya direnggut oleh physical distancing. Hmm. Mungkin ojek online, mungkin juga yang jualan makanan atau dan sebagainya lah. Orang-orang seperti itu adalah orang yang buat saya juga penting untuk kita pikirkan, untuk kita bantu baik secara apa namanya finansial ataupun langsung memberikan barangnya, entah mau ngasih makan, entah mau ngasih beras atau mau ngasih sembako, apapun itu. Jadi bagi yang sudah mau jadi relawan, monggo silahkan. Ada yang mau jadi relawan, ada yang mau memberikan hartanya, ada orang yang rasanya sulit banget buat keluar rumah, tapi dia pengen membantu. Kita boleh banget nge-DM mereka, apalagi yang memberikan apa ya tanda-tanda bahwa kayaknya mereka udah mulai agak apa ya sedih, cemas, stres. Boleh banget kita tanyain, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Hmm. Kalau misalnya dibilang nggak ada apa-apa, nggak masalah. Kita sangat mungkin untuk bilang kalau ada yang bisa saya bantu, kamu boleh banget hubungin saya. You're not alone. We're Hmm. in this together. Kita dalam quarantine ini bersama, kita sedang dalam apa ya masalah ini bersama dan mengingat virus ini apa namanya ya, affecting atau memberikan dampak pada semua orang, ya satu-satunya cara untuk bisa melawan virusnya adalah semua orang bekerja sama untuk melawan virus. Apa ya, saya dikasih kaos sama ada waktu itu ngisi acara terus dikasih kaos, Hmm. itu bagus banget. Um, Dia pakai bahasa Inggris ya. When I replaced by we, illness become wellness. Kebayang nggak? Jadi
Cakep. Itu keren banget buat saya, kayak wow, this is mind blowing gitu kan. Oke, Mhm. this is really good. This is really good. Ini masalahnya adalah kita merasa bahwa ya udah kita capek sendiri nih, kita terganggu sendiri nih, gua menghadapi semua ini sendiri. Enggak. Semua capek betul, semua lelah betul, dan sisa-sisa energi itu kalau dikumpulin kita bisa saling menguatkan kok. Yang perlu saya garis bawahi lagi di akhir banget bahwa we cannot avoid anxiety, it's there, and we are allowed to feel that gitu. Kita nggak bisa menolak atau mencegah atau menghindari kecemasan, itu memang ada dan memang harus kita rasakan gitu. Tapi sekali lagi kita bisa berjalan atau walk through that, jadi kita bisa sambil cemas, bukan berarti kita nggak bisa melakukan apapun. Apa sih yang pertama banget, apa konsep pertama yang saya lakukan adalah, yang kita butuhkan adalah compassion and love, but not from others, first thing first from ourselves. Jadi, jangan mendorong diri kita terlalu capek. Cintai diri kita, dan berikan yang terbaik sama diri kita dulu. Itu dulu. Sekali lagi kita nggak berlomba untuk, nggak berlomba untuk siapa yang paling produktif, yang paling baik. Kita cintai diri kita dulu, berikan compassion and love dari diri kita. Dan ya, sekali lagi sebagai orang yang menyampaikan banyak hal di sini, jika ada yang salah atau ada yang kurang, mohon dikoreksi. Jadi boleh banget, saya akan menerima koreksi apapun. Kalau memang ada yang mau disampaikan, kalau ini di-upload di sebuah platform, nanti disampaikan di komen juga boleh banget. Jadi tolong sampaikan apa kira-kira, kok saya nggak setuju ya dok soal ini, kok saya nggak merasa Akang benar ya bagian sini. Nggak apa-apa, sampaikan. Kita sama-sama belajar. Jadi kalau tadi Brian bilang jadi belajar banyak, saya juga nggak mau kalah dong, saya juga pengen belajar. Yeah. This has been really fun, dan buat saya pribadi paling nggak ini sangat amat substantif dan berisi gitu. Dan mudah-mudahan juga buat teman-teman yang nonton, terima kasih banyak udah nonton, dan juga ini adalah satu yang semoga bermanfaat buat kita semua, karena cita-cita kita lewat dari teman-teman kita di Effective Altruism, dan juga dari teman-teman anak muda mengajak, dan juga tentunya dengan kehadiran Kang Dudu ini sendiri, saya rasa kita semua ingin berbagi. Itu adalah kata kuncinya, berbagi dan menunjukkan sama semua orang bahwa kita bisa kok melewati ini semua. Kita bisa berpartisipasi, memimpin diri sendiri, memimpin orang lain, memandu orang lain, dan juga selama kita mempertahankan komunikasi kita terhadap orang lain itu, we can get through this. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menontonnya ya. Jangan lupa di like videonya dan subscribe channel AMM supaya gak ketinggalan video-video terbaru AMM. Atau kalau kalian pengen tahu video-video lainnya, bisa cek di sini. So, see you. Stay safe and healthy.